Oke, sip. Gak apa-apa ya. Jadi catat aja ya yang tadi. Nanti aku bakal share kok PPT-nya. Ini hasilnya PDF-nya biar teman-teman masih bisa ingat. Nah, ini cara bikin konten di Ads itu seperti apa? Teman-teman boleh catat. Pertama adalah set goals. Teman-teman ini mau kontennya awareness atau konten closing. Nah, konten awareness itu untuk datengin traffic, untuk datengin orang-orang baru, untuk datengin followers baru, untuk datengin orang-orang yang tadinya belum kenal produknya teman-teman, terus sekarang jadi kenal produknya teman-teman. Atau bahkan teman-teman mau konten closing, yaitu datengin calon pelanggan. Nah, ini bisa banget teman-teman harus set goals-nya dulu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan awal-awal sih aku saranin ke teman-teman untuk ini aja, apa sih, konten awareness dulu aja, yaitu ngasilin traffic. Traffic itu bisa dari followers, comment, like, dan lain-lain kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan boost ads, untuk teman-teman yang mungkin udah pernah coba ads di Pixel, di Facebook Pixel, udah oke banget, tapi ini aku bakal kasih cara simple dan hampir sama. Kita nggak perlu ada Pixel dan lain-lain, tapi kalau misalkan mau more website visit, itu wajib pakai website kayak gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang sekarang udah ada marketplace, website, dan lain-lain, udah masukin aja lah. Udah enak banget lah nanti. Nah, untuk yang sekarang, Instagram itu memudahkan kita banget untuk nge-boost ads konten-kontennya kita. Nah, bisa dari more profile visit, ini gimana caranya orang-orang tuh visit Instagram kita, gitu. Mau Instagram atau Facebook kita, karena TikTok ads bakal beda ya, teman-teman. Nanti aku bakal sharing ke teman-teman tentang TikTok ads ketika aku udah berhasil ya. Jadi TikTok ads, kalau misalnya TikTok ads itu lebih agak sedikit rumit menurut aku ya, dibanding Instagram dan Facebook. Nanti aku bakal share ke teman-teman, tenang aja, secara gratis. Nah, kalau misalkan di Instagram itu ada 4. Yang pertama ada more profile visit. Itu gimana caranya orang-orang tuh visit ke profile Instagram kita. Maka dari itu, dari Instagramnya harus dibenerin, teman-teman. Bio Instagramnya, teman-teman benerin. Jangan sampai cuman lokasi aja, atau cuman bit.ly aja, atau cuman CTA aja, itu jangan sampai. Jadi teman-teman jelasin lah, misalkan bisa masukin keyword juga di bio-nya, misalkan masukin ini ada username Instagram teman-teman, terus ada keyword. Nah, keyword itu misalkan baju muslim murah kayak gitu, itu keyword ya. Terus di bawahnya adalah lokasi teman-teman di mana, terus di bawahnya lagi baru CTA untuk beli produknya teman-teman kayak gitu. Biar mereka tuh ngeh kalau misalnya teman-teman jualannya apa. Dan ini yang aku saranin banget teman-teman di Instagramnya teman-teman, di Instagram jualnya teman-teman, jangan sampai teman-teman lupa untuk masukin highlight. Kenapa sih sebenarnya harus masukin highlight? Itu tadi karena highlight itu bisa bikin orang-orang kepo sama produknya teman-teman gitu. Apalagi untuk teman-teman mau nge-boost ads dan more profile visit gitu ya, orang-orang tuh pasti kepo ke postingan dan juga ke highlight-nya. Jadi teman-teman udah mulai benahin nih dari sekarang postingan dan highlight-nya. Teman-teman boleh lihat, kalau misalkan bingung ya, antaraja.id itu udah keren banget Instagramnya ya. Dari sisi hiburan, dari sisi edukasi dan lainnya itu udah keren banget. Antaraja.id, teman-teman juga bisa lihat at sekolah bisnis online.id, itu untuk teman-teman jadiin contoh. Dan kalau misalnya dari fashion, mungkin bisa lihat dari Vanilla Hijab, mungkin itu udah keren banget menurut aku. Lalu yang kedua ada more website visit. Gimana caranya ads ini goals-nya adalah untuk visit ke website-nya teman-teman, dan mungkin mereka kalau misalnya fashion dan skincare dan kriya itu bisa bikin website sendiri dan bisa langsung di ke sana langsung gitu ya, bisa lihat-lihat produknya langsung. Nah, itu bisa banget. Dan yang ketiga ada more message. Ini more message ini bisa ke WhatsApp, langsung ke WhatsApp, dan juga ke DM. Tapi rata-rata sih bisanya ke DM ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada more leads. Nah, ini belum semua Instagram punya. Nah, aku tuh ada berapa Instagram bisnis ya, banyak banget lah pokoknya Instagram bisnis di SBO. Dan yang baru bisa itu @yuko Indonesia. Jadi untuk more leads itu teman-teman bisa dapetin calon pelanggan yang udah benar-benar mau beli produknya teman-teman. Teman-teman tinggal follow up aja, follow up sedikit gitu ya. Kalau misalnya fashion tuh nanti bakal ada kayak nama, nomor WhatsApp aktif, terus misalkan tinggalnya di mana, misalkan kayak gitu, itu di more leads. Itu udah enak banget, teman-teman tinggal follow up, tawarin produknya teman-teman, udah jadi. Maka dari itu ini bisa banget meningkatkan omset bisnisnya teman-teman ketika udah tahu ilmu ini. Nah, ini aku bakal share screen gimana caranya biar teman-teman bisa lakukan yang namanya ini ya, boost ads.
wait, aku coba share screen pakai yang handphone. Ini co-host dulu. Oke, sip. Bentar ya, aku share screen dulu ya. Oke, kita share konten. Oke, wait. Nah, udah ada ya. Sip, ini aku bakal ke Instagram dulu. Ini malah masuk Instagram aku nih. Oke. Nah, ini aku bakal share. Bergema nggak suaranya, teman-teman? Sip. Nah, ini aku bakal share screen. Gimana caranya teman-teman untuk bisa nge-boost ads? Nah, untuk yang bisa boost ads itu sekarang baru di single post sama carousel post dan juga story ads ya. Story ads itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk di Reels itu masih belum bisa, teman-teman. Ada yang udah bisa, ada yang udah belum. Tapi di kita masih belum bisa. Nah, gimana sih caranya untuk nge-boost ads? Ini gampang banget, teman-teman. Untuk bisa banyakin kontennya teman-teman. Traffic atau apapun itu, misalkan kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini, teman-teman tinggal klik promosikan postingan. Lalu, nah ini 3 target tadi, teman-teman maunya apa? Misalkan kita maunya di bagian awareness dulu ya, lebih banyak kunjungan profil. Teman-teman klik, lalu klik selanjutnya. Nah, ini bisa otomatis dan buat milik Anda sendiri. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau lebih direct gitu ya, bisa dari sisi lokasi. Misalkan aku mau ngambilnya dari orang-orang yang hanya di Bandung aja, misalkan kayak gitu. Oke, kita klik selesai. Oh, nama pemirsanya belum. Oh, betul-betul. Nah, ini bisa buat, misalkan namanya, yang kita ngebidik namanya Salwa gitu ya. Lokasinya Bandung. Tapi aku saranin sih masih pakai yang otomatis, itu udah oke banget. Kita pakai otomatis dulu ya. Karena ini teman-teman harus paham dulu target marketnya siapa, supaya bisa dapetin yang lebih tepat. Teman-teman klik langsung selanjutnya. Lalu teman-teman ini bisa nyampe 380.000 sampai bisa nyampe 60 juta. 10 juta per hari nih. Gede banget nih ya. Ini mulainya dari 20.000 teman-teman. Ya untuk teman-teman, aduh kayaknya ads bakal mahal deh dan lain-lain gitu ya. Tenang aja, ini bisa mulai dari 20.000 dan teman-teman bisa dapetin si orang-orang baru. Atau bahkan bisa dapetin leads baru gitu. Ini kita cobain di 20.000 ya. 20.000 selama 10 hari misalkan. Jadi totalnya 200.000. Teman-teman klik selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat, wait ya. Total pembajaannya 200.000 selama 10 hari. Lalu kita bisa lihat di sini, kok dia nge-back ya? Nah, ini di 2.800 sampai 7.400 jangkauan. Itu orang-orang yang bakal kita jangkau ke depannya. Kayak gitu. Lalu teman-teman klik selanjutnya. Nah, lalu pembayarannya seperti apa sih? Nah, ini masih loading ya di sana ya. Nah, ini biasanya ada pajak 20.000 ya, teman-teman. Nah, ini dari pembayarannya, teman-teman tinggal masukin ke pembayaran. Ini bisa pakai debit. Aku saranin sih bisa debit, kredit juga bisa sih sebenarnya ini. Nah, ini karena di sini aku pakai Visa, teman-teman. Dan ini bisa pakai bank transfer, bahkan Doku Wallet, semuanya bisa. Cuman karena di kita itu soalnya nge-ads-nya itu sering banget, maka dari itu kita pakai debit gitu. Jadi dari boost ads sampai ke ads-nya itu kita pakai debit kayak gitu.
Nah, ini kamu mau tanya minimal berikan berapa hari yang efektif, apakah harus 10 hari? Tidak harus, teman-teman. Tapi yang aku lakukan adalah sering nge-boost ads-nya. Misalkan teman-teman ini goals-nya yang sekarang adalah pengen banyakin followers kayak gitu ya. Berarti teman-teman bisa masukin ke more profile visit kayak gitu atau more message ke DM, itu boleh banget, sama aja. Teman-teman bisa misalkan dari 50.000. Nah, nanti itu bakal lebih cepet nih kalau misalkan teman-teman ngasih 50.000 per harinya selama 7 hari atau selama 10 hari juga boleh. Tapi teman-teman misalkan mau lebih cepet lagi, teman-teman pengen dari 1 juta per harinya, tapi untuk 3 hari aja. Nah, itu boleh banget. Jadi nggak dipatok harus 10 hari, tapi rata-rata sih bagusnya adalah lebih dari 3 hari kayak gitu. Kecuali kalau misalkan mau yang tadi 10 juta kayak gitu ya. 10 juta sehari gitu, itu boleh banget sehari gitu. Tapi aku saranin sih lebih baik dibandingkan 10 juta sehari dan hanya sekali teman-teman nge-boost ads, lebih baik adalah dari nominal, misalkan teman-teman ada budget 10 juta gitu ya untuk nge-ads di boost ads gitu ya. Teman-teman lebih baik misalkan 1 juta sehari dibandingkan cuma sekali aja kayak gitu. Jadi mending konsisten aja. Apalagi teman-teman kalau misalkan aku budget marketingnya masih sedikit kayak gitu ya. Ini boleh banget misalkan mau teman-teman budgetnya di 500.000, itu boleh banget misalkan 50.000 kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman mau dibantuin sama antaraja.id, dibantuin nge-ads-nya juga nih, boleh ke antaraja.id gitu. Oke, ini klik selanjutnya, ini sebagai ilmu ke teman-teman ya, supaya nanti kalau misalkan mau nge-boost ads, teman-teman udah bisa sendiri. Klik selanjutnya. Nah, ini teman-teman tinggal nambahin kartu Visa atau kartu kredit atau debitnya teman-teman. Ini dari nama kartunya nanti siapa, misalkan Salwadina Puspita, nomor kartunya berapa, yang 43 dulu gitu ya. Terus ini expire-nya kapan? Biasanya di dalam kartu itu suka ada expire-nya gitu ya. Bentar aku coba tunjukin. Semoga kelihatan ya. Ini aku pakai Mandiri ya, teman-teman. Gak kelihatan ya. Aku pakai Mandiri. Ini expire-nya itu, ini kan nomor kartunya kita nih ya, yang 49 bla bla ini. Lalu ini nanti ada si expire-nya kapan kayak gitu. Ini terus nanti ada kode uniknya yang CVV ini, itu bisa ada di belakang kartunya. Itu yang nggak boleh teman-teman kasihin ke orang lain ya, karena ini bakal bahaya banget kalau misalnya orang lain tahu gitu. Jadi ini sangat-sangat rahasia ya dari ads-nya. Lanjut, tinggal udah. Tadi ada yang tanya BRI bisa nggak ya? BRI itu dia Visa atau Mastercard ya? Aku bingung, aku lupa. Coba aku lihat yang BRI aku dulu ya. BRI Mastercard bisa. Nah, ini bank transfer via Mandiri atau bahkan ATM bersama, dan itu bisa banget, teman-teman. Pakai Jenius gampang, yes, betul banget. Pakai Jenius lebih gampang, dan lebih gampang lagi pakai Bank Jago. Aku ini pakai Bank Jago, teman-teman. Nanti ini tinggal klik selanjutnya. Lalu, udah deh, udah selesai. Nanti ada kayak, apa namanya, dari ads-nya mau kayak, apa ya namanya, bukti gitulah, bukti kalau misalnya itu punyanya teman-teman kayak gitu. Terus lanjut tinggal promosikan postingan deh, udah deh selesai. Nanti bakal ada apa namanya, dapat dari si ads-nya kalau misalkan ads itu udah running atau belum kayak gitu. Coba kita hentikan dulu. Oke, sip. Nah, sekian nih dari aku, teman-teman. Bentar ya, aku hentikan dulu. Oke, nah aku bakal jawabin pertanyaan dulu, sekaligus kita bakal bagi-bagi hadiah total Rp500.000 itu dari antaraja.id. Teman-teman bakal dapat nanti voucher OVO ya, senilai 100.000 untuk 5 orang pemenang. Nanti bakal ada pertanyaan dari antaraja.id, nanti bakal aku tanyain, dan juga dari aku tentunya. Oke, aku mau jawabin kali ini mau 2:30, dan teman-teman mau tadi udah pada izin live gitu ya, mau masak, ada yang mau bukber gitu. Oke, karena sekarang udah pada musimnya bukber ya di pertengahan bulan ini. Tadi aku sempat lihat pertanyaan yang panjang banget, ini aku pengen aku jawab juga ya dari
Teman-teman boleh bertanya tentang tadi, mau ads, mau tentang apapun itu boleh bertanya, atau tentang kendala bisnisnya teman-teman itu boleh banget bahkan ya. Jadi kita bisa bantuin gitu. Nah, ini dari Mbak Talita Amanda. Halo, perkenalkan saya Talita, izin tanya. Yang pertama, dalam branding dengan menggunakan influencer atau brand ambassador itu apakah efektif? Nah, sebenarnya asalkan influencernya itu sesuai dengan marketnya kita, itu akan sangat-sangat efektif menurut aku. Karena influencer itu kan dia lebih ke memudahkan kita banget gitu ya. Untuk, bentar, salah. Aku live-in dulu di sini ya. Di handphone. Oke. Nah, untuk influencer itu asalkan marketnya sama, marketnya itu pas gitu untuk produknya teman-teman, itu bakal memudahkan banget orang-orang tahu produknya teman-teman. Apalagi sekarang hampir semuanya gitu ya, pakai strategi influencer, bahkan endorse dan lain-lain. Tapi menurut aku itu disesuaikan juga sama budgetnya teman-teman. Kalau misalkan budgetnya masih dalam segi produk review, gak apa-apa teman-teman kayak gitu. Yang kedua, apa saja data konsumen yang harus kita miliki dalam kepentingan branding? Branding ini panjang banget ya. Aku pun belajar branding itu sedikit-sedikit tentang branding itu dari dari Mamuri Handayani, dan juga sering lihat postingan-postingannya Pak Subiakto. Kayak gitu. Dan yang sebenarnya branding itu ada dua, teman-teman. Itu mau personal branding ataukah branding. Jadi, apa sih data-data konsumen yang harus teman-teman miliki? Yaitu tadi teman-teman harus misal memiliki kayak nama, alamatnya mereka teman-teman harus sudah punya kayak gitu. Bahkan sampai nomor WhatsApp-nya untuk nanti bisa memudahkan teman-teman untuk follow up, untuk mereka bisa repeat order kayak gitu. Apa sih kiat-kiat agar konsumen repeat order produk kita? Oke. Nah, agar konsumen repeat order produk kita, tentu saja kita harus yang pertama bikin produk baru untuk market lama. Ini pilihannya. Bikin produk baru untuk market lama, atau atau adain produk lama untuk market baru. Nah, ini yang lagi dilakukan sama SBO biar kita bisa ngusungin semuanya gitu ya. Nah, gimana caranya orang-orang bisa repeat order, apalagi SBO lebih ke jasa kelas dan semuanya hampir punya kayak gitu ya, hampir memudahkan mereka. Kalau misalnya mau kelas bisnis itu udah gampang banget, tapi kenapa mereka masih tetap milih di SBO? Itu tadi dari sisi si value dan si experience-nya. Jadi gimana sih caranya bisa dapetin konsumen biar repeat order kayak gitu ya? Itu tadi teman-teman harus bisa bikin produk baru untuk paket lama, atau bahkan bisa bikin pakai sistem mitra dan lain-lain. Tadi dalam antar aja apa saja benefit yang bakal didapatkan udah dijelasin sama Kak Bella ya tadi di awal, dan tadi udah Kak Bella share juga teman-teman, untuk teman-teman daftar jadi di antaraja.id, teman-teman bisa cek ke Play Store, itu bisa langsung dan dapetin promonya. Bagaimana cara mengatur strategi serta positioning yang tepat agar sesuai dengan target marketing kita? Oke. Nah, sebenarnya strategi itu biasanya kebanyakan adalah ATM, amati, tiru, modifikasi, apalagi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, itu harus seperti apa sih strateginya? Nah, teman-teman, ini ada salah satu tips dari aku ketika mau buat strategi marketing. Strategi marketing itu bahkan dari campaign, dari video, dari konten, dari angle konten, dan lain-lainnya, aku sering banget kepoin yang guru-guru aku, gitu. Misalkan teman-teman gurunya siapa, misalkan aku ada Mamuri Handayani, terus ada Arif Muhammad, bahkan dia guru dalam sisi marketing aku, terus Pak Subiakto itu dari sisi branding, terus Pak Kris Murwanto itu dari sisi marketingnya, dari sisi marketingnya juga ada Kang Dewa Eka Prayoga, dari sisi hypnoselling, itu ada Mas Fardiandi, itu semuanya guru-guru aku teman-teman. Jadi gimana sih caranya mengatur strategi? Teman-teman harus banyakin ilmu dan nanti bakal keluar strateginya sendiri kayak gitu. Oke, ini ya. Bisa nggak sih kita nyari pelanggan kita yang aktif di IG melalui hanya nomor WA-nya, atau ada cara lain? Ini maksudnya pelanggan lama. Nah, sebenarnya ada salah satu fitur ads yang lebih kompleks lagi dibanding boost ads yang tadi. Jadi ada fitur ads itu kita bisa ngebidik data-data lama. Data-data pelanggan lamanya teman-teman, asalkan ada nomor WhatsApp dan juga namanya, atau bahkan nomor WhatsApp-nya aja, itu udah bisa kita dapetin. Iklan kita bisa nyampe ke mereka.
asalkan nomor WhatsApp-nya aktif kayak gitu. Teman-teman hanya butuhin nomor WhatsApp sama namanya aja, tapi nomor WhatsApp juga kalau nggak salah bisa ya. Tapi itu benar-benar kompleks banget cara nge-settingnya. Mungkin teman-teman bisa belajar di e-course FB Ads. Teman-teman bisa DM langsung @sekolahbisnisonline.id. Kalau misalnya teman-teman mau belajar ads lebih dalam lagi, itu bisa nanti teman-teman ngebidik orang-orang data-data konsumen teman-teman yang lama biar iklannya tuh nyampe ke mereka. Nah, itu bisa banget di strategi ads yang kompleks itu settingannya panjang banget ya. Walaupun ya nggak panjang-panjang banget sih, tapi mudah sih dipraktekin kayak gitu. Lebih panjang daripada yang tadi kan kayak lebih sesi instannya gitu ya. Nah, ini lebih sesi organiknya gitu. Sesi lebih panjangnya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya mau ikut dapetin e-course FB Ads, boleh ke Instagram @sekolahbisnisonline.id. Nama apps-nya apa? Untuk SBO, teman-teman boleh searching di Instagram @sekolahbisnisonline.id. Oke, coba ya. @sekolahbisnisonline.id, teman-teman boleh search sekarang di Instagram, terus DM aja. Kamu mau e-course FB Ads kayak gitu, nanti bakal diarahin sama adminnya. @sekolahbisnisonline.id gitu. .id. Oke. Kak, nanti record Zoom dibagi nggak, Kak? Soalnya aku jauh banget. Siap, berarti dibagi, tenang aja ya. Walaupun nanti akan ada 2 sesi gitu ya, karena tadi sempat kepotong karena aku tiba-tiba live. Karena sinyalnya mungkin ya. Mbak, kita mungkin lupa pakai boost ad berapa hari. Nah, ada notif nggak sih kalau iklan kita udah selesai? Oh ya, Mbak, kalau kita mau pelanggan. Oh, oke. Nah, yes, itu nanti bakal, sebenarnya aku sih selama ini nge-boost ads tuh nggak ada notif kalau itu udah selesai ya. Tapi aku sering banget, biar memudahkan Mbak Dina dan teman-teman yang lain gitu ya, aku adain yang namanya database boost ads. Jadi aku bedain nih antara database boost ads dan database ads yang kompleksnya yang pakai FB Pixel dan lain-lain. Nah, aku bedain teman-teman antara boost ads dan ads yang lebih kompleksnya. Karena boost ads kan lebih instannya ya, yang tadi aku bilang. Jadi nanti di sana kapan kita mulainya, runningnya kapan, dan selesainya dalam berapa hari, kan itu nanti kita sendiri kan yang nentuin durasinya. Nah, itu langsung dicatat, dan juga teman-teman jangan lupa catat yang namanya pengeluaran ads-nya. Misalkan nge-boost ads tadi di minggu ini, di hari ini mungkin ya, teman-teman mau setiap hari gitu selama 1 bulan gitu ya. Di hari ini aku mau nge-boost ads senilai 50.000 aja tapi 10 hari. Nah, kayak gitu, misalkan kayak gitu. Nanti durasinya berapa, sama tadi kan ada tambah pajak dan lain-lain, teman-teman bisa masukin juga. Teman-teman budgetnya di berapa, setelah ditambah pajak berapa, dan teman-teman mengeluarkannya berapa. Kayak gitu. Itu bisa memudahkan banget untuk kita reminder kayak gitu. Masih pemula, Kak, selalu cara pertama yang dilakukan pebisnis online skincare. Oke. Nah, karena skincare, fashion itu lebih ke produk fisik ya, teman-teman. Aku saranin teman-teman banyakin produk review. Bisa teman-teman di luar sana ya, mau di TikTok, di Instagram, semuanya nge-review tentang make up kah, ataukah tentang fashion kah, dan lain itu pasti mereka review biar orang tuh tahu experience-nya setelah pakai produknya teman-teman kayak gitu. Dan sedikit tips dari aku, teman-teman boleh bangun yang namanya Instagram, Facebook, TikTok itu udah langsung dibangun dari sekarang kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau dibantuin sama antaraja.id, jangan lupa tadi rules dari Mbak Bella ya, dari Kak Bella itu diikutin supaya teman-teman bisa dapetin value-value dari antaraja.id tadi. Gak bisa ngikutin terus, tiba-tiba live terus. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke ranah bagi-bagi hadiah ya. Ntar aku mau cari handphone aku yang satu lagi mana ya? Oke, boleh nggak ketika bisnis udah jalan terus kita ganti target market atau lebih bagus buat brand baru untuk target market yang berbeda? Oke, nah ini aku pernah dapat dari guru aku. Ketika kita meluaskan target market, siap-siap bisnis kita selesai. Oke, teman-teman bisa catat ketika kita meluaskan target market, bukan meluaskan calon pelanggannya ya, bukan. Tapi meluaskan calon pelanggan itu wajib. Tapi ketika kita meluaskan target market, yang misalkan target marketnya itu adalah ibu-ibu, terus kita meluaskan ke anak muda di market yang sama, bersiap aja bisnisnya akan selesai. Karena berbeda banget, teman-teman. Aku udah ngerasain banget, beda banget.
yang di mana SBO tuh ada SBOM, SBO milenial untuk anak-anak muda, dan untuk emak-emak itu pasti beda banget. Ranahnya, kontennya, bahkan terus cara berbicaranya, dan lain-lain itu beda banget, teman-teman. Jadi, betul, menurut aku Mbak Siti lebih baik mulai brand baru aja dibandingkan harus di ranah yang target marketnya beda. Target market ini bukan dari segi usianya aja, tapi dari segi pendapatan dan lain-lain. Misalkan, Mbak Siti mau bikin produk fashion atau produk skincare yang harganya premium, tapi Mbak Siti tetap pakai Instagram yang Mbak Siti saat ini pakai gitu ya, yang masih menengah ke bawah, misalkan target marketnya menengah ke bawah. Tapi Mbak Siti pengennya ngeluarin produk premium dengan market yang sama, itu nggak akan nyampe. Siap-siap aja itu nggak akan nyampe. Kayak gitu. Jadi lebih baik bikinin aja brand baru. Teman-teman bisa lihat Wardah. Wardah itu kan turunannya banyak ya. Ada Emina, ada Makeover, dan lain-lain. Kenapa Wardah nggak bikin aja Wardah gitu ya? Kenapa dia harus bikin produk make up yang sekian banyak? Karena ya target marketnya berbeda-beda. Untuk Wardah mungkin bisa untuk menengah ke bawah gitu ya, karena masih standar lah ya untuk skincare dan harga-harga bedak dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya untuk makeover, teman-teman udah bisa dilihat dari sisi packagingnya, bahkan dari sisi packagingnya, dari sisi brandingnya itu makeover lebih ekspensif dibandingkan Wardah. Padahal itu di satu perusahaan yang sama. Dan ada satu lagi, Emina. Kenapa kan di Wardah juga bisa untuk anak remaja? Kenapa Wardah ngeluarin Emina juga? Yaitu tadi karena target marketnya berbeda. Maka dari itu Wardah mending ya udah dipecah aja target marketnya walaupun di perusahaan yang sama gitu. Jadi kan ada Wardah, ada ya betul tadi Emina, Makeover, terus ada banyak lagi lah keturunan-turunannya, aku kurang tahu kalau tentang skincare gitu ya. Itu jadi lebih baik dibandingkan bisnis teman-teman harus selesai, lebih baik produknya brandingnya baru aja. Kak, kalau kita mau pelanggan kita repeat order, pilih goals-nya apa? More message atau more leads? Kalau di Mbak Dina udah ada more leads, mending more leads aja. Oke, mau satu lagi ya? Ini dari tadi satu lagi. Seru banget soalnya. Oke, dari Mbak Mia Gresika, aku mau nanya. Saya jualan fashion sama skincare. Akun di TikTok Shop-nya sebaiknya dicampur apa sendiri-sendiri Teh Salwa? Oke, sebaiknya sih dipisah ya. Tapi kalau misalkan target marketnya sama, disatuin nggak apa-apa. Tapi aku saranin dipisah. Karena orang-orang fashion belum tentu dia mau beli skincare. Begitu pula sebaliknya. Orang skincare belum tentu dia mau beli fashion kayak gitu. Maka dari itu kenapa kayak brand besar vanilla hijab, bahkan mungkin teman-teman tahu ya, dia dibedain bahkan. Dia kan ada, kalau nggak salah ya, satu bisnisnya lagi itu tentang makanan, itu mereka bedain banget gitu. Walaupun marketnya sama, itu juga ya, tapi kan mereka bedain juga kayak gitu. Sip, hari ini kita bagi-bagi hadiah. Sore ini kita bagi-bagi hadiah. Terima kasih teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Kalau misalkan teman-teman masih pengen bertanya lagi, teman-teman bisa bertanya ke grup WhatsApp Komunitas Bisnis Muslimah, atau bisa juga bertanya @Instagram aku @salwadiena. Nah, teman-teman boleh bertanya ke aku @salwadiena. Bisa teman-teman tanyain tentang seputar ini atau seputar yang lain, boleh banget. @salwadiena, teman-teman bisa DM juga. Nah, sekarang aku mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang udah siap dapetin hadiah senilai Rp500.000 dari anteraja.id? Boleh dong share di kolom chat. Nah, semoga ini jadi rezekinya teman-teman yang lumayan nih buat jajan takjil. Aku. Wow. Oke, ditunggu ya sebentar. Siap Kak, bismillah. Oke, nah teman-teman bakal dapat hadiahnya 100.000 satu orang yang beruntung dari 5 orang. 5 orang beruntung dapat 100.000 masing-masing. Untuk lumayan ya, bisa kita jajanin takjil nih. Apalagi sekarang mau berbuka ya. Setelah asar biasanya udah nunggu buka nih. Beli-beli takjil di luaran sana ya. Sekarang apalagi teman-teman takjil sekarang udah pada canggih ya. Udah bisa pakai GoPay, udah bisa pakai OVO dan lain-lain, canggih banget dah. Jadi bisa memudahkan teman-teman. Hadiahnya buat Bus Ads. Wih, keren Mbak Dina. Sip, betul banget. Hadiahnya bisa buat Bus Ads. Dipraktekkan langsung. Keren-keren. Gas kan? Oke, nah ini teman-teman ada salam dari Mbak Gracia juga. Kalau misalnya teman-teman mau gabung di Sobat Bisnis Antar aja, boleh ini langsung diisi ya teman-teman daftarnya.
biar teman-teman bisa dapetin benefit-benefit yang bakal teman-teman dapetin tadi ya, di marketingin, di adsin, semuanya. Oke. Ini aku mau kasih dulu tentang antar aja ya. Nah, ini aku udah mau mulai nih ya pertanyaannya, siap-siap ya jarinya, pikirannya. @salwadiena Mbak Cici. DIENA. Nah, pertanyaan pertama, siap-siap? Oke, siapin. Ini cepet-cepetan ya. Lumayan nih. Buat push ad sama buat beli takjil nih, lumayan banget. Buat bagi-bagi juga bisa. Nah, berikut adalah layanan pengiriman dari antar aja. Yang pertama ada reguler, yang kedua ada next day, dan yang ketiga ada, oke, langsung jawab dong. Wih. Wow, 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 wow. Wih. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Yang pertama ya. Yang pertama di Zoom aku ya. Oke. Ini langsung aku umumin lah pemenangnya biar cepet. Biar teman-teman lebih cepet lagi dapatnya. Samsat. Oke. Nah, di aku yang menangnya adalah, coba aku catat dulu ya, takut lupa nih. Aku nanti, salah, ternyata pemenangnya bukan itu gitu ya, misalkan. Oke, kita catat dulu. Pemenang yang pertama dapetin Rp100.000 dari antaraja.id, bisa untuk boost ads, bisa untuk beli tajil atau apapun lainnya, adalah Mbak Hani Jasmine. Wow. Oke, selamat ya Mbak Hani Jasmine. Ada nggak sih nih Mbak Hani Jasmine nih? Ada nggak nih? Kalau ada, langsung halo-halo dong. Ada. Oke, siap, 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 siap. Lanjut pertanyaan kedua ya. Siap-siap. Ya, Mbak Hani Jasmine nanti WA ke Salwa ya untuk pemenangnya ya. Oke, aku bikinin dulu ya. Untuk pemenangnya nanti boleh DM aja kali ya. Biar gak ribet. DM aja ke Instagramnya @salwadiena ya. Boleh DM @salwadiena, langsung aja ke Salwa, ini aku yang menang kuis tadi gitu. Nanti aku bakal bales. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Pertanyaan kedua, jika kamu menjadi member seller antar aja, apa keuntungan yang kamu dapatkan? Oke, langsung dong. Nah, jika teman-teman daftar jadi seller antar aja, apa keuntungan yang teman-teman bakal dapet ini dari antaraja.id? Oke. Oke, kita lihat ya di Zoom aku yang pertama jawab dan betul adalah siapa ya? Di aku ada Mbak Noviarni. Noviarni ya. Mbak Noviarni, dia jawab diskon ongkir. Noviarni ya. Oke, ada nggak nih Mbak Noviarni? Masih ada nggak nih? Hadir, siap. Nanti boleh DM Salwa ya, @salwadiena, langsung DM aja. Mbak Salwa, aku dapat kuis dari webinar SBOX antar aja. Oke, nah pertanyaan ketiga dan 45 ini dari aku. Oke, pertanyaan ketiga, aku mau tanya ke teman-teman, ini gampang banget sih teman-teman. Dari boost ads itu, teman-teman bisa datengin yang namanya followers baru. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau dapetin followers baru, ngekliknya boost ads yang mana? Kan ada 3 tuh ya tadi. Nah, ini hati-hati keliru. Nah, ada yang udah benar, hati-hati keliru ya. Oke, hati-hati keliru teman-teman. Hati-hati keliru. Oke, tadi aku udah dapetin ya.
Siap, 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 siap. Oke, stop. Nah, yang betul adalah ketika teman-teman mau datengin followers baru, mau datengin orang-orang baru yang masuk adalah teman-teman klik more profile visit. Nah, yang benar di sini adalah dari Mbak Evi Junitawati. Oke, Mbak Evi masih hadir, Mbak Evi? Evi Junitawati ya, boleh DM Salwa di @salwadiana. Evi Junitawati. Sip, 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 sip. Oke, lanjut ya. Hadir. Oke. Aduh, pertanyaan apa ya? Aku jadi bingung sendiri nih ya. Karena materinya tadi agak cukup kompleks gitu ya. Jadi aku mau pertanyaan seru-seruan aja deh ya. Pertanyaan yang keempat. Teman-teman, aku mau tanya apa singkatan dari SBO? Kepanjangan dari SBO apa? Ah, tadi salah ya singkatan. Kepanjangan dari SBO. Apa, hayo? Wih, cepet banget deh. Cepet banget. Sekolah bisnis online. Wow, yes, betul. Kepanjangannya adalah Sekolah Bisnis Online. Teman-teman bisa follow @sekolahbisnisonline.id. Oke, aku siapa nih ya yang jadi pertama di list chat aku? Ini cepet banget, sumpah. Wow. Nah, di aku ada Mbak Onis iPhone. Cenah. Mbak Onis iPhone betul dan pertama ya, Mbak Onis iPhone jawab sekolah bisnis online. Sip, Mbak Onis iPhone hadir. Onis iPhone ya. Mbak Onis nanti langsung DM Salwa @salwadiena ya untuk klaim vouchernya. Aduh, kalah cepat aku. Tenang, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini cepet-cepetan ya. Oke. Sip. Satu lagi pertanyaannya tadi udah pemenang pertama ada Mbak Hani Jasmine, kedua ada Mbak Novi Yarni, ketiga ada Mbak Evi Junitawati, keempat ada Mbak Onis iPhone, dan yang kelima ini pertanyaannya apa ya? Kalau misalnya dilihat dari materi, coba kita lihat. Nah, tadi aku sempat bahas tentang target market. Mereka itu kalau misalkan masih banyak yang keliru dari sisi usianya, teman-teman. Biar kita nggak keliru, untuk membedakan dari sisi usianya, itu apa sih, teman-teman? Nah, ada dua ya jawabannya. Yuk, ada dua jawabannya. Yang tadi kata aku teh, jangan sampai kebalik nih antara ini dan ini. Nah, oke, sip. Sip, oke. Pemenang kelima dan jadi terakhir dapetin Rp100.000 dari antaraja.id di webinar Sekolah Bisnis Online X antaraja.id adalah Mbak Irma. IRMA. Adakah Mbak Irma? Mbak Irma nanti langsung, ada nggak nih Mbak Irma nih? Oke, sip. Nanti Mbak Irma bisa langsung DM Salwa @salwadiana untuk claim vouchernya. Yes, alhamdulillah ilmunya udah dibagiin. Terus kemudahan solusinya udah dibagiin tadi sama Kak Bella sama Kak Gracia. Nah, untuk teman-teman yang mau dibantuin dari sisi ads, dari marketing, bahkan memudahkan teman-teman untuk jadi seorang pebisnis online, teman-teman bisa download antaraja.id di Play Store atau bisa tadi nyantumin nama lengkap dan lain-lain yang udah Kak Bella kasih ke teman-teman. Nah, itu bisa langsung teman-teman isi datanya gitu. Nah, untuk teman-teman ini bakal ada recordnya. Jadi nanti materinya aku bakal share berupa PDF dan juga recordnya. Dan hadiahnya teman-teman jangan lupa DM Salwa biar bisa claim voucher secepatnya gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih juga untuk tim Antar Aja, Kak Bella dan Kak Gracia. Mohon maaf banget banyak sekali kesalahan ya tadi dari error, lemot dan lain-lain. Terima kasih udah mempercayakan SBO dan teman-teman di sini untuk kita
tahu dan paham tentang Antaraja.id yang sangat luar biasa banget, bisa membantu UMKM dan pebisnis online di Indonesia. Dan luar biasa banget ini bisa masuk online shop sejahterakan Indonesia Antaraja.id. Keren banget. Nanti aku bakal share selanjutnya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi bareng Antaraja.id. Dan terakhir, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah hadir siang hari ini di Nungguin Buka bareng Kak Salwa. Nungguin Buka bareng Kak Salwa. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Kita bakal belajar tentang TikTok Ads, kita bakal belajar tentang keyword research, dan lain-lain. Terima kasih banyak sekali untuk teman-teman. Aku doain puasanya lancar, teman-teman dikasih ilmu yang luar biasa. Dikasih ilmu yang luar biasa. Dikasih rezeki berlimpah sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sampai lebaran nanti, omset bisnisnya makin bertambah setelah tahu ilmu ini, teman-teman praktekin, bisa teman-teman boost ads konten-kontennya, semoga omsetnya makin bertambah banyak ya. Apalagi sekarang udah mau THR nih ya untuk tim-timnya. Semoga dimudahkan untuk bisa kasih THR baik ke timnya teman-teman, baik ke keluarga, kasih yang terbaik. Sekian dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.